Belanja. Tuan muda, Nona Lepi menelpon, ucap Ares sambil menyerahkan ponsel pada tuan mudanya. Gabriela yang saat itu sedang berkumpul bersama sanak saudaranya di rumah sakit, sedikit menjauh setelah mendengar perkataan Ares. Cepat-cepat dia menerima panggilan itu, dia khawatir terjadi sesuatu pada istrinya. Ada apa? Elia baik-baik saja kan? Aku akan mengulitimu jika sampai terjadi sesuatu padanya. Ancam Gabriela begitu dia membuka mulut. Terdengar helaan napas dari dalam telepon. Gabrieli tahu kalau Lepi sedang kesal. Tidak perlu berlebihan seperti itu, pria tengik. Tentu saja istrimu baik-baik saja bersamaku. Cih, memangnya kau sebentar-sebentar mencuri kesempatan untuk mencicipi tubuhnya. Iya kan? Bibir Gabrieli berkedut mendengar sindiran Lepi. Memang benar, tapi sayangnya sampai sekarang dia masih belum mendapatkan kesempatan itu karena datang bulan di tubuh istrinya tak kunjung pergi. Ada perlu apa kau menelponku? Jangan minta yang aneh-aneh, Lepi, karena aku tidak akan membiarkanmu membawa Elia pergi keluyuran. Gabrieli seolah mengerti kalau niat Lepi menghubunginya adalah untuk meminta izin membawa Elia pergi keluar. Sebenarnya Gabrieli tidak perlu merasa cemas karena ada belasan pengawal yang akan melindungi keselamatan istrinya. Hanya saja dia merasa tidak tenang karena baru saja sepupunya diserang oleh seseorang, orang yang sedang mengincar keluarganya. Siapa juga yang mau keluyuran? Aku dan Elia hanya akan pergi ke supermarket. Dia bilang mau memasak untuk makan siang. Supermarketnya juga tidak jauh dari rumahku. Lagi pula, kau kan sudah menyiapkan pasukan perang untuk mengawal kami. Sayanglah kalau tenaga mereka tidak digunakan. Bola mata Gabrieli memutar jengah mendengar perkataan Lepi. Dia tentu saja tahu kalau ini hanya akal-akalannya saja. Kebetulan black card yang dia berikan hari itu masih berada di tangan Lepi. Gabrieli sengaja tidak memintanya karena dia ingin melihat apakah Lepi adalah tipe orang yang serakah atau tidak. Dan ternyata wanita barbar itu sama sekali tidak pernah menggunakan uang yang ada di dalam black card miliknya. Alasan, kau pikir aku tidak mengendus niat jahatmu, ha? Alia tidak akan mungkin berani melakukan hal seperti itu. Jikapun iya, dia hanya akan melakukannya karena terhasut oleh perkataanmu yang sesat. Hehehe, kau tidak bodoh ternyata. Ya sudahlah, pokoknya aku sudah meminta izin. Baik, aku dan Elia sudah siap berangkat untuk menguras uang di dalam kartumu. Oh ya, satu hal lagi, istrimu benar-benar sangat pintar. Dia menyelesaikan PR yang diberikan oleh gurunya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Kau sangat beruntung, Gabrieli, karena ternyata Elia tidak sepenuhnya bodoh. Meski tak suka mendengar perkataan Lepi, nyatanya Gabrieli masih tersenyum juga. Dia sudah menebak kalau sebenarnya Elia itu sangat pintar. Elia menjadi bodoh pasti karena terbelenggu cukup lama dalam kepahitan hidup yang dijalani. Pergilah, tapi ingat Lepi, jangan pernah meninggalkan Elia seorang diri apapun yang terjadi. Dan juga pastikan para pengawal selalu berada di dekat kalian. Ada musuh yang sedang mengincar keluargaku. Aku khawatir musuh itu akan menyasar pada Elia. Pesan Gabrieli. Kau tenang saja Gabrieli, selama ada aku, tidak akan ada orang yang bisa menyentuh makhluk kecil ini. Harus melangkahi mayatku dulu jika mau menyakiti Elia. Enak saja, Elia ini makhluk langka jadi harus dilindungi dengan sepenuh hati. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Dia sudah meraung-raung meminta untuk segera berangkat. Gabrieli mengumpat saat panggilan itu terputus saat dia akan bicara. Dia lalu menoleh ke arah Ares. Atur keamanan di supermarket dengan rumah Lepi. Dia akan membawa Elia pergi berbelanja ke sana. Hubungi pemiliknya, katakan pada mereka untuk mengusir semua pengunjung sebelum istriku tiba. Aku tidak rela kecantikan istriku dinikmati oleh banyak mata. Perintah Gabrieli dengan nada dipenuhi kecemburuan. Baik tuan muda. Dan Ares pun segera melaksanakan titah yang disampaikan oleh tuan mudanya. Dia segera mencari tahu siapa pemilik supermarket itu, kemudian menghubunginya. Tak lupa juga dia mengirim lebih banyak pengawal untuk berjaga di sekitar supermarket. Elia, Lepi, dan bibi pelayan saat ini sudah tiba di supermarket. Namun mereka bertiga heran karena tidak ada satupun pengunjung di tempat ini. Kak Lepi, kenapa sepi sekali? Aku pernah melihat di televisi kalau supermarket itu adalah tempat yang ramai. Tapi kenapa tidak ada orang di sini? Apa mungkin supermarketnya belum buka? Tanya Elia terheran-heran. Belum buka apanya? Supermarket ini buka 24 jam. Seharusnya banyak manusia yang berkeliaran di sini. Ais, tunggu sebentar. Aku akan bertanya dulu para karyawan itu. Jawab Lepi sambil menunjuk beberapa karyawan yang sedang berjalan ke arah mereka. Elia mengangguk. Permisi Nona,
Kenapa supermarket ini tidak ada pengunjung? Tanya Lepi. Maaf sebelumnya, apa Anda yang bernama Nona Elia? Ucap karyawan itu balik bertanya. Bukan, makhluk kecil itu yang bernama Elia. Lepi kemudian mengajak para karyawan mendekat ke arah Elia. Selamat datang di supermarket XX Nona Elia, sapa para karyawan ramah. Iya, maaf kakak-kakak, dari mana kalian tahu namaku? Tanya Elia bingung. Loh, bukankah Nona sendiri yang membooking supermarket ini? Kami tahu dari manajer kami. Kening Elia mengerut. Dia lalu melihat ke arah Lepi. Kak Lepi, aku tidak pernah membooking tempat ini. Aku kan tidak punya uang. Memangnya kapan kau punya uang, Elia? Cak, dasar bodoh. Sudah jelas kalau ini adalah perbuatan suamimu yang posesif itu. Lihat, tidak ada satupun pejantan di tempat ini. Haris pasti sudah menyuruh manajer tempat ini untuk mengurung para pejantan itu supaya tidak bisa melihatmu. Ci, dasar pecemburu buta, jawab Lepi sambil menggerutu. Begitu mendengar perkataan Lepi, Elia segera mengedarkan pandangannya. Benar saja, di sini tidak ada satupun orang yang berjenis kelamin laki-laki, selain para penjaga yang mengikutinya di rumah. Kau benar sekali, Kak Lepi, tidak ada pria di sini selain para penjaga, ucap Elia sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ya iyalah, aku benar. Memangnya siapa lagi yang sanggup berbuat gila seperti ini jika bukan suamimu? Tapi ya sudahlah, masa bodoh dengan kegilaannya itu. Sekarang, ayo kita pergi berbelanja dan kau Elia, ambil semua barang yang kau inginkan. Tenang saja, aku punya ATM berjalan di tanganku. Uangnya tidak akan habis meskipun kita membeli semua barang yang ada di supermarket ini. Ayo, ajak Lepi senang sambil mengibas-ngibaskan black card di tangannya. Tapi Kak Il tidak akan bangkrut kan, Kak? Tanya Elia khawatir. Peletak, dengan brutal Lepi mencita kepala Elia. Dia benar-benar gemas melihat kepolosannya. Bibi, tolong ambil troli belanjanya dan bawa kemari. Gadis ini tidak bisa dibiarkan bodoh terus-menerus. Dia harus tahu seberapa kaya suaminya itu. Heran, bisa-bisanya kau masih mengkhawatirkan suamimu jatuh bangkrut hanya gara-gara kita berbelanja. Kau tahu tidak kalau harta suamimu tidak akan pernah habis meski dimakan oleh 100 keturunan kalian. Elia menggelengkan kepala. Dia lalu menatap bingung ke arah troli yang sekarang sudah didorong ke arahnya. Naik, perintah Lepi ketus. Naik kemana, Kak? Tanya Elia bingung. Ke langit. Bibi pelayan dan para karyawan terkekeh mendengar perdebatan lucu antara Lepi dan Elia. Yang satunya ketus dan garang, sementara yang satunya lagi polos minta ampun. Benar-benar perpaduan yang siap mengocok perut orang yang melihatnya. Astaga Elia, maksudku naik ke troli ini. Is, kau ini bodoh sekali sih. Bisa tidak, jangan membuatku frustasi. Keluh Lepi. Takut temannya murka, dengan cepat Elia melompat masuk ke dalam troli. Dia duduk diam seperti bayi sambil menatap lucu ke arah Lepi. Aku sudah naik, Kak. Bibir Lepi berkedut. Wajah Elia terlihat sangat imut di matanya. Katakan padaku makanan apa yang ingin kau beli. Tanya Lepi sambil mendorong troli menuju rak barang. Mie goreng, jawab Elia sambil mengacungkan jarinya ke atas. Lepi mengangguk. Dia tahu kalau makanan ini adalah makanan favoritnya Elia. Lepi kemudian memborong semua jenis mie goreng yang ada di sini, kemudian meminta para karyawan itu untuk membawanya. Sambil bercanda, Lepi membawa Elia pergi berkeliling di supermarket. Tak lupa juga mereka berbelanja sayur-sayuran untuk membuat makan siang mereka nanti. Sup lada, ting tong. Suara bel rumah Lepi berbunyi saat seisi rumah sedang sibuk di dapur. Bibi pelayan kebetulan sedikit senggang segera berlari keluar untuk melihat siapa yang datang. Maaf tuan, Anda mencari siapa? Ares maju ke depan untuk menggantikan tuan mudanya bicara. Tolong katakan pada Nyonya Elia kalau tuan muda Gabrieli sudah datang, ucap Ares sopan. Oh, suaminya Nona Elia ya? Mari silakan masuk. Nona Elia dan Nona Lepi sedang memasak di dapur, jawab bibi pelayan mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Terima kasih. Ares menyingkir ke samping membiarkan tuan mudanya masuk terlebih dahulu, barulah setelah itu dia mengikutinya di belakang. Mata Gabrieli langsung tertuju pada tas istrinya yang tergeletak di tas karpet. Dia kemudian mengambil salah satu buku dari dalam sana. Elia, kau benar-benar sangat cerdas. Ares lihat, tugas yang diberikan oleh Sapphira berhasil diselesaikannya dengan sangat baik, ucap Gabrieli memuji kecerdasan istrinya. Benar tuan muda, saya salut padahal Nyonya sudah lama tidak sekolah. Dan bukankah tugas ini biasanya diberikan pada mahasiswa yang ingin masuk ke universitas?
Nyonya Elia benar-benar tidak terduga, Tuan Muda, sahut Ares kagum sambil terus memperhatikan jawaban demi jawaban di dalam buku tersebut. Saat Gabrieli dan Ares sedang sibuk memuji kecerdasan Elia, Lepi muncul dari dapur masih dengan menggunakan apron di tubuhnya. Wajahnya terlihat tidak baik. Gabrieli, apakah pernah mencoba masakan Elia? Tanya Lepi penasaran. Gabrieli menoleh. Dia kemudian mengangguk. Bisa tolong beritahu aku seperti apa rasanya? Enak, masakan istriku yang paling enak di dunia ini, jawab Gabrieli. Padahal kenyataannya, sampai sekarang Gabrieli masih belum bisa melupakan rasa dari makanan laut yang dibuatkan oleh Elia. Tapi dia tidak mau Lepi mengolok-oloknya jika tahu kalau sebenarnya dia sangat tersiksa saat menikmati telur gulung yang rasanya seperti dia sedang meminum air laut. Asin, sangat asin. Kau berdusta, Gabrieli, matamu tidak bisa berbohong. Elia pasti memberi ranjau pada makananmu kan? Tanya Lepi tak percaya. Gabrieli menghela napas dalam-dalam. Dengan berat hati akhirnya dia mengangguk. Waktu itu aku seperti memakan garam dalam balutan telur gulung dan campuran daging yang berlemak. Gabrieli sudah siap menerima olokan dari Lepi begitu dia mengatakan yang sebenarnya. Namun olokan itu tak kunjung dia dengar. Malah yang ada Lepi terlihat berjalan membungkuk, kemudian duduk di seberangnya dengan wajah lesu. Nasibmu masih jauh lebih baik dariku, Gab. Masih untuk hanya garam yang kau makan. Tahu tidak, istrimu yang bodoh itu memasukkan apa ke dalam masakannya? Tanya Lepi penuh kesedihan. Apa? Awalnya Elia bilang padaku kalau dia ingin memasak sup daging, tapi hasil akhirnya bukan seperti itu. Sup daging yang dia masak berubah menjadi sup lada yang sangat luar biasa enak, mengalahkan masakan chef-chef ternama dunia. Dan sialnya, aku yang diminta untuk mencicipi makanan laknat itu. Bisa kau bayangkan bukan, seperti apa kondisi mulut dan perutku sekarang? Ares terbatuk kecil karena menahan tawa, mendengar penderitaan Lepi yang disebabkan oleh nyonya kecilnya. Entah kenapa dia ikut merasa puas. Itu deritamu, ucap Gabrieli santai. Rasakan, akhirnya tidak hanya aku saja yang mengalami nasib seperti ini. Sepertinya aku harus meminta Grizeli atau ibu untuk mengajari Elia memasak. Aku mau istriku terlihat sempurna dalam semua hal. Cak, kau benar-benar tidak punya perasaan. Menyesal aku tidak membawakan sup lada itu untuk kau cicipi sebelum aku memberitahumu. Keluh Lepi dongkol. Gabrieli cuek saja saat Lepi tidak berhenti menggerutu. Ekor matanya menatap ke arah dalam rumah saat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Kak Iel, kau sudah datang. Pekik Elia senang. Gabrieli segera berdiri kemudian merentangkan kedua tangan ke samping. Dia sangat merindukan istri kecilnya ini. Kemari, beri aku pelukan. Elia mengangguk patuh kemudian segera masuk ke dalam pelukan suaminya. Matanya terpejam menikmati harum tubuh suaminya yang selalu memberinya kenyamanan. Kau berkeringat. Apa yang baru saja kau lakukan, Ham? Tanya Gabrieli pura-pura tidak tahu. Elia mendongak. Aku tadi sedang memasak di dapur, Kak, tapi masakannya gagal. Kenapa bisa gagal? Lepi berdehem. Dia merasa iri melihat keromantisan sepasang suami istri ini. Hei, masih ada orang di sini. Bisa tidak kalian jangan menebar virus cinta sekarang? Sindir Lepi sengaja. Terserah kami. Apa hakmu melarang? Sahut Gabrieli ketus. Kalau Kak Lepi mau, itu di sana masih ada Ares. Kakak bisa memeluknya. Timpal Elia sambil tersenyum tanpa dosa. Ares dan Lepi saling menatap sejenak. Setelah itu keduanya sama-sama membuang muka. Menjijikkan. Gumam Ares dan Lepi bersamaan. Tak lama kemudian, bibi pelayan muncul dari dapur. Dia mengatakan kalau makanan sudah siap untuk disantap. Tuan, Nona, masakan sudah siap. Silahkan datang ke meja makan. Elia melepas pelukan itu kemudian menggandeng tangan suaminya. Dia berbalik saat mendengar perkataan Lepi. Cih, mentang-mentang suaminya sudah datang, aku langsung dilupakan. Entah siapa tadi yang merengek padaku saat di supermarket, sindir Lepi iri. Kak Lepi juga ingin digandeng seperti Kak Iel? Tanya Elia. Lepi membuang muka ke samping. Jujur saja iya, dia sangat cemburu melihat kedekatan Gabrieli dan Elia. Dia merasa dianaktirikan oleh Elia begitu pria tengik ini datang. Sayang, abaikan saja wanita itu. Ucap Gabrieli tak terima. Tapi kasihan Kak Lepi. Kak, lihat, dia terlihat jelek kalau merajuk seperti itu. Sahut Elia sambil menunjuk ke arah Lepi. Mata Lepi melotot lebar. Dia segera berlalu pergi sambil menghentak-hentakkan kakinya. Dasar tidak peka. Memang apa susahnya sih menggandeng tanganku, Elia?
Awas saja kau, aku tidak akan mempedulikanmu lagi meskipun kau menangis darah di hadapanku. Gabrieli tersenyum lebar saat tahu kalau saingannya sudah menyerah untuk mendapatkan perhatian Elia. Dengan bangga dia menggandeng tangan istrinya menuju ruang makan. Dia tersenyum mengejek saat Lepi menatapnya dengan garang. Duduk kak, biar aku yang mengambilkan nasi untukmu, ucap Elia penuh pengertian. Terima kasih sayang, sahut Gabrieli senang. Lepi rasanya ingin sekali melempar sendok ke kepala Gabrieli. Dia merasa kalah saing untuk mendapatkan perhatian dari makhluk kecil ini. Ares, kenapa kau hanya berdiri di sana? Ayo duduk dan makan bersama. Bokongmu tidak sedang bisulan kan? Ares menghela napas mendengar tuduhan tidak manusiawi itu. Dia kemudian segera duduk di sebelah Lepi setelah mendapat kode dari tuan mudanya untuk tidak banyak bicara. Dengan telaten, Elia menyendok makanan ke dalam piring suaminya. Saat dia akan duduk, Lepi mengelurkan piring ke arahnya. Ambil makananku juga untukku. Tapi Kak Lepi kan bukan suamiku, sahut Elia. Gabrieli dan Ares hampir tertawa mendengar perkataan Elia. Sedetik kemudian, mereka segera memasang wajah datar saat Lepi memelototkan mata ke arah mereka. Apa aku harus menjadi suamimu dulu, agar kau mau mengambilkan makanan untukku, iya? Protes Lepi jengkel. Jangan marah kak. Iya, aku akan mengambilkan makanan untukmu, bujuk Elia sembari mengambil piring dari tangan Lepi. Begitu saja merajuk. Hei, aku mendengar perkataanmu ya. Elia meringis. Dengan cepat dia mengisi piring Lepi dengan makanan. Setelah itu Elia meletakkan piring itu di hadapannya. Ngomong-ngomong, sup milik siapa ini? Tanya Lepi ragu. Gabrieli dan Ares yang hendak memasukkan makanan ke dalam mulut mereka segera menghentikannya. Mereka berdua lalu melihat ke arah Elia. Sayang, apa kau yang memasak sup ini? Bukankah sup milikku sudah bibi museumkan di tempat sampah? Lidahku seperti terbakar saat mencicipinya tadi. Jadi sup itu terpaksa dibuang karena aku takut orang yang memakannya bisa mati. Jawab Elia merasa bersalah. Ares berdehem. Dia lalu menghela napas lega karena sudah selamat dari sup lada itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti aku akan meminta Izel untuk mengajarimu memasak di rumah. Jangan sedih, oke? Hibur Gabrieli tak tega. Iya kak. Setelah itu mereka semua makan dengan sangat hikmat. Sebenarnya tidak bisa disebut makan siang juga karena sekarang sudah hampir jam 4 sore. Lepi dan Elia terlalu lama berada di supermarket sampai mereka melewatkan jam makan siang. Dan Gabrieli tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk makan bersama istrinya.